Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kurniadila. Pada video kali ini, saya akan praktik mengenai pembelajaran tematik di SD kelas 3, tema 1 dan subtema ke-1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, pada video kali ini saya akan praktik mengenai pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni Pak Nana Suryana SAG MPD, yang sudah membimbing saya dari video micro teaching 1 sampai sekarang. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kalian sudah sarapan kan? Alhamdulillah kalau sudah. Tetap semangat ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati contoh, kalian dapat menyusun informasi lisan, tulis, maupun visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang kedua, setelah mengamati gambar, kalian dapat mempraktikkan prosedur berbagai gerakan jalan dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati, kalian dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, setelah membaca, kalian dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol sila Pancasila yang pertama dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati contoh, kalian dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan benar. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengingatkan, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Bergerak, apalagi? Bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Nah, sekarang Ibu juga akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Namun, sebelum kita membahas ciri-ciri makhluk hidup, terlebih dahulu Ibu juga akan bermain tebak-tebakan. Namun tebak-tebakannya ini bukan clue seperti kemarin, namun Ibu akan memakai gerakan. Tebak ya. Meow, meow. Ayo, hewan apa itu? Yap, betul. Kucing. Yang kedua ya. Petak, 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 petak. Ayo, hewan apa? Ayam, betul. Yang ketiga. Ayo, hewan apa? Yap, betul sekali, burung. Tadi kan kalian sudah menebak dan sudah tahu hewan apa yang Ibu peragakan tadi. Dan kemarin pun kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan sekarang, agar kalian lebih paham mengenai ciri-ciri makhluk hidup, coba kalian amati gambar di samping. Nah, di gambar di samping itu ada cicak, ada ikan, dan ada manusia. Nah, sekarang kalian coba tulis ciri-ciri ketiga makhluk hidup tersebut. Dan mari kita bahas. Nah, makhluk hidup itu berbeda-beda cara bergeraknya.
Ada yang bergerak menggunakan kaki seperti apa? Manusia. Dan ada yang menggunakan sirip seperti ikan, juga menggunakan kaki seperti cicak yang merayap di dinding. Nah, kemudian coba kalian amati tumbuhan. Apakah tumbuhan itu juga bergerak? Coba kalian amati tumbuhan di sekitar rumah kalian. Apakah tumbuhan bergerak? Nah, coba kalian diskusikan bersama orang tuamu. Mari kita jawab. Tumbuhan juga bergerak, namun tidak berpindah. Bergeraknya tumbuhan itu menuju arah cahaya matahari. Dan akarnya pun bergerak ke bawah. Itu adalah cara tumbuhan bergerak. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ada manusia dari bayi sampai dewasa dan ada gambar telur sampai ayam dewasa. Nah, itu adalah bukti bahwa makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran dan beratnya. Apakah tinggi badanmu bertambah dari kelas 1 sampai kelas 3? Ayo jawab pertanyaan di bawah. Coba kalian isi pertanyaan di halaman 12. Pertanyaannya, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan kelas 1? Ayo, coba diisi. Pasti bertambah dong ya. Dari kalian kelas 1 hanya misalkan 130 cm dan kalian bisa diukur tinggi kelas 3. Kalian itu misalnya tingginya 150. Nah, itu berarti kalian tumbuh dari kelas 1 sampai kelas 3. Lalu, pertanyaan berikutnya, pertanyaannya, pernahkah kalian mengamati pertumbuhan hewan yang ada di sekitarmu? Misalnya ikan, ayam, cicak, dan lain sebagainya. Nah, kalian amati, lalu kalian ceritakan pada kolom kedua. Nah, selanjutnya perhatikan juga gambar di samping. Nah, selanjutnya makhluk hidup juga memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan hewan untuk makanan dan hewan juga perlu tumbuhan untuk makanan. Makanan ini berfungsi untuk bertahan hidup. Selanjutnya kita masuk ke kolom pertanyaan. Nah, pertanyaannya, apakah tumbuhan memerlukan makanan? Yo, jawab. Yes, betul. Tumbuhan juga memerlukan makanan. Nah, bagaimana cara tumbuhan membuat makanannya? Nah, proses pengolahan makanan pada tumbuhan itu disebut fotosintesis. Bahan untuk membuat makanan adalah air dan karbon dioksida. Bahan makanan diperoleh dalam tanah. Kemudian pengambilannya diserap oleh akar. Kemudian karbon dioksida itu diperoleh melalui mulut daun atau stomata dan lubang kecil pada batang atau lentisel. Nah, fotosintesis bisa berlangsung pada daun yang hijau. Hal ini bisa terjadi karena memiliki klorofil atau zat hijau daun. Nah, klorofil dimiliki atau diperlukan untuk proses pembuatan makanan. Nah, klorofil ini bertugas untuk mengikat cahaya. Nah, untuk menjaga tanah agar tetap subur dan dapat menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan, biasanya
ditambahkan pupuk sehingga jika tanahnya subur, maka tumbuhan dapat berkembang biak dan melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, selanjutnya kalian baca teks di halaman 14. Ibu bantu baca ya. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Kemudian ada daun putri. Daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung jika disentuh. Nah, itu adalah salah satu contoh hewan dan tumbuhan yang peka terhadap rangsangan. Jika kalian juga merasakan ketika kalian keluar rumah, tepat matahari di atas kalian dan kalian lihat, pasti mata kalian akan dengan cepat menutup. Itu akan kalian rasakan dan pasti sudah kalian rasakan. Itu namanya kepekaan rangsangan. Kemudian kalian juga bisa mencoba kepekaan rangsangan pada tadi putri malu, pada pacar Cina. Coba aja kalian sentuh, pasti akan menutup daunnya dan akan meletus jika disentuh. Jika kalian menyentuh kaki seribu dan landak, maka akan menggulung. Coba saja kalian lakukan untuk membuktikannya. Nah, pada halaman 15, kalian harus membuat kalimat berdasarkan kata-kata berikut. Nah, buat kalimat efektif. Apakah kalian sudah tahu kalimat efektif itu seperti apa? Kalimat efektif itu harus ada subjek, predikat, dan objek. Adapun keterangan. Nah, kalian harus membuat kalimat dari 5 kata tersebut. Ada berkembang biak, makanan, tumbuh, bernafas, dan bergerak. Menjadi kalimat efektif. Bagaimana? Sudah paham tentang penjelasan ciri-ciri makhluk hidup tadi? Nah, tadi kan sudah membahas tentang manusia yang bergerak. Bergeraknya itu menggunakan kaki dengan cara berjalan, berlari, dan melompat. Sekarang, Ibu mau ajak kalian untuk berolahraga. Karena mungkin kan selama kalian itu karantina, kalian itu jarang berolahraga. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan ajak kalian untuk berolahraga. Bagaimana? Siap? Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Nah, setelah Ibu menyebutkan gambarnya satu persatu, kalian coba peragakan ya. Yang pertama, berjalan ke samping kiri. Ayo silahkan kalian peragakan. Yang kedua, berjalan ke samping kanan. Yang ketiga, berjalan ke depan. Yang keempat, berjalan ke belakang. Yang kelima, berlari ke depan. Yang keenam, berlari ke belakang. Yang ketujuh, berlari ke samping kanan. Yang kedelapan, berlari ke samping kiri. Dan yang kesembilan, berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Silahkan praktekkan. Nah, sebenarnya pada pembelajaran kedua ini kita praktek di lapangan. Namun karena terkendala, tidak apa-apa, kita praktek di rumah saja. Nah, untuk halaman 12, kalian bisa lihat di buku kalian masing-masing.
itu ada perlombaan lari. Nah, sebenarnya kalian itu harus bisa dan harus melakukan perlombaan lari. Namun karena terkendala tidak apa-apa. Kalian harus tahu saja bahwa dalam berlari itu ada start dan finish. Nah, pada start itu ada 3 fase. Ada fase siap, seperti gambar di samping. Siap, sedia, mulai. Nah, dalam berlari, kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan. Kombinasi gerak, berjalan, dan berlari. Dalam setiap perlombaan itu, pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Dan yang kalah tidak boleh berkecil hati, harus tetap berusaha. Nah, pada halaman 19, kalian baca tentang bersyukur pada Tuhan. Nah, sudah dibaca? Bersyukur pada Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lainnya juga merupakan bagian dari sikap mensyukuri karunia Tuhan. Nah, bersyukur kepada Tuhan merupakan pengamalan sila pertama Pancasila. Apakah kalian sudah mengetahui Pancasila? Butir-butir Pancasila itu ada berapa? Ya, ada 5. Yang pertama apa? Mari sama-sama. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah butir-butir dari Pancasila. Nah, yang tadi bersyukur kepada Tuhan itu masuk pada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu adalah yang simbolnya bintang. Kemudian, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat kepada perintah Tuhan dan selalu melaksanakan perintah Tuhan dengan baik. Kemudian juga kita harus menghargai kepercayaan orang lain. Nah, bersyukur adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur itu bisa dengan hal yang sederhana, namun kadang kita lupa. Misalnya, ketika bangun tidur, kita harus berdoa karena Allah telah berbaik hati memanjangkan kita dan kita bisa menghirup udara segar pada pagi hari. Nah, cara bersyukur selanjutnya, kalian bisa melihat pemandangan yang indah, lalu bisa memakan makanan yang lezat, lalu bisa berjalan, dan yang lainnya. Kalian itu harus bersyukur Allah bisa melimpahkan kesehatan kepada kalian. Selanjutnya, tugas kalian yang terakhir adalah menuliskan apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup. Nanti kalian tulis dan kumpulkan ke ibu ya. Bagaimana? Menyenangkan bukan pembelajaran kita hari ini?
Ya, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup lebih dalam, yang bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Semuanya kita sudah mengenal ya. Kemudian, yang terseru apa? Kita bisa sambil olahraga hari ini. Olahraga kita simple tapi bermakna ya. Amin, mudah-mudahan. Nah, kemudian yang terakhir, kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita bisa sama-sama berolahraga pada hari ini dan kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Tapi Ibu mau tanya, bagian mana yang kalian suka dari pembelajaran ini? Semoga pembelajaran ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa untuk minggu besok kalian pelajari halaman berikutnya. Jangan lupa belajar dan jaga kesehatan. Sebelum Ibu tutup, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Sekian pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk keberhasilan atau kemajuan video ini juga saya pribadi, saya meminta kepada yang menonton, saya mohon kalian berikan komen, saran, ataupun yang lainnya pada kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.